Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nonton jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe. Karena like, comment, and subscribe itu gratis. Jangan lupa follow Instagram gua @raldoafdrian dan Facebook Aldo Afdrian. Support terus channel saya biar saya semangat lagi buat konten, guys. Nah guys, gua akan mengikuti seminar internasional Poltekkes Kemenkes Mamuju. Nah guys, kita saksikan guys. Tentang 5 isu strategis menjadi prioritas dalam pembangunan kesehatan 4 tahun ke depan. Bapak-Bapak Ibu sekalian saya hormati, pada seminar ini tentunya kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setitik-tingginya kepada Bapak Direktur dan seluruh jajarannya, dan juga tentunya kepada semua narasumber yang telah bersedia membagi pengalaman dan ilmunya kepada kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, slide. Ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa sesuai dengan arahan kebijakan rencana pembangunan jangka menengah dari Kementerian Kesehatan disampaikan bahwa kebijakan pembangunan kesehatan diarahkan pada upaya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan melalui peningkatan upaya promotif dan preventif. Untuk itulah maka tentunya dibutuhkan dukungan dan inovasi dalam pemanfaatan teknologi sehingga bonus demografi mendatang dari Indonesia dapat menjadi sumber daya manusia yang unggul. Bapak dan Ibu sekalian, ada 5 strategi RPJMN 2020-2024. Yang pertama adalah peningkatan kesehatan ibu dan anak, tentunya, dan juga kesehatan reproduksi. Ini yang paling utama adalah percepatan perbaikan gizi masyarakat. Ini ada kaitannya dengan tema kita pada hari ini. Slide. Indikator. Bapak dan Ibu sekalian, kalau dilihat dari indikator sasaran pokok RPJMN teknokratik bidang kesehatan, di situ kelihatan pada poin 6 bahwa stunting menjadi topik yang menarik perhatian banyak pihak dalam beberapa tahun belakangan ini. Stunting atau gizi buruk atau juga wasting disebutkan sebagai dua dari 4 persoalan gizi yang dihadapi anak Indonesia. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar tahun 2018, sebanyak 30,8% atau sekitar 9 juta anak Indonesia mengalami stunting. Jumlah ini tentunya melampaui nilai standar maksimal dari WHO dan sebesar 20%. Itulah maka stunting ini tentunya menjadi masalah kita semua, dan oleh karena itulah maka target pada tahun 2024 diterapkan menjadi 19%. Dan terus terang, salah satu penyebab utama terjadinya stunting sebenarnya adalah rendahnya asupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan. Jadi sebenarnya yang sangat menentukan stunting atau tidaknya seorang anak itu adalah mulai dari kehamilan, yaitu sejak janin hingga bayi umur 2 tahun. Ini penting sekali karena itulah disebut sebagai 1000 hari kehidupan. Dan inilah jadi persoalan kenapa kadang-kadang oleh karena budaya yang masih rendah, pengetahuan yang masih rendah, sehingga dengan demikian para orang tua tidak memberikan perhatian yang khusus pada anak-anak kita pada saat kehamilan sampai umur 2 tahun. Slide. Sekarang bagaimana permasalahan gizi dan angka stunting di Indonesia? Siapa? Lanjut. Ya, saya kira setiap negara tentunya mengalami permasalahan gizi. Namun Indonesia merupakan negara yang mengalami masalah kesehatan triple burden, di mana di sini ada penyakit infeksi, ada penyakit tidak menular, dan penyakit yang seharusnya sudah teratasi. Di antara 3 permasalahan gizi balita Indonesia itu adalah stunting, wasting atau gizi buruk, dan juga kelebihan berat badan. Ini adalah merupakan persoalan utama yang sering terjadi di Indonesia. Kalau kita berbicara mengenai stunting sebenarnya atau gizi buruk, terus terang ini sangat berkaitan dengan penyakit infeksi yang sedang menyerang anak-anak kita, sehingga dengan demikian karena anak-anak sering mengalami infeksi, pertumbuhannya akan terganggu dan terjadilah disebut sebagai stunting dan wasting. Namun demikian, setelah kita berusaha selama 5 tahun menjalankan program kesehatan, namun ternyata angka stunting ini belum juga mencapai standar WHO yaitu 20%. Ternyata ini masih sangat tinggi. Dan slide. Distribusi geografis.
Nah, ini guys, distribusi geografis. Ya, dan ternyata masalah stunting ini luar biasa. Ini akan berdampak pada masalah ekonomi ke depan. Intervensi Dan sosial. berdasarkan hasil Riskesdas 2018, Provinsi Sulawesi Barat berada pada kondisi akut kronis dengan prevalensi stunting di atas 20%, yaitu sebesar 41,6%. Oleh karena itulah maka tentunya saya harapkan pada kesempatan ini teman-teman sekalian dari Mamuju Provinsi Sulawesi Barat untuk memberikan perhatian khusus pada stunting ini, oleh karena tingginya angka insiden stunting di Mamuju Sulawesi Barat. Agama, kesehatan desa, Maaf, slide-nya bisa mundur dulu. dan Bapak nih. Alokasi 2018 Mundur lagi slide-nya. melaksanakan program terkait. Nah, Ya, ini distribusinya. lokasi atau kabupaten kota yang untuk penanganan stunting 2018. Siap Pak, siap. Maju lagi. Jadi perhatikan dari gambar ini teman-teman sekalian, dari distribusi geografis prevalensi stunting menurut provinsi, maka di sini yang kelihatan itu adalah di Sulawesi adalah Sulawesi Barat yang warna merah. Oleh karena itulah maka kita harapkan bahwa kita ini harus mempunyai program untuk memaksimalkan pelaksanaan program stunting ini di 100 kabupaten dan kota. Dan kedua, di 2019 kita ingin memperluas program dan kegiatan nasional ke 160 kota. Dan 2020 ini harapkan adanya perluasan program dan kegiatan nasional di 390 kota untuk stunting ini. Lanjut slide. Ini dari agama, Slide lanjut. Kementerian Pembangunan dan Transmigrasi, Kementerian Pendidikan dan Budaya, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Kementerian di dalam mengatasi stunting ini telah ditetapkan program percepatan pencegahan stunting secara konvergensi melalui intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Intervensi spesifik merupakan tanggung jawab Kementerian Kesehatan, yaitu sekitar 30%, sedangkan 70% merupakan kontribusi dari multisektoral dalam bentuk intervensi sensitif. Oleh karena itu tentunya untuk 70% yang tanggung jawab kementerian maupun lembaga lain ini terkait dengan misalnya orang tidak akan mungkin stunting kalau tidak ada, orang akan jadi stunting bila tidak ada ketersediaan sumber pangan, ketersediaan air bersih dan sanitasi, pemberdayaan masyarakat, peningkatan pengasuhan di tingkat keluarga dan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tidak mampu. Untuk itu maka tentunya di sini terlibat beberapa kementerian dan lembaga seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Kementerian Dalam Negeri. Untuk itulah Bapak dan Ibu sekalian, kami harapkan bahwa kerjasama lintas sektoral ini sangat dibutuhkan, termasuk juga dalam Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tentang pengasuhan di tingkat keluarga. Sekarang bagaimana bentuk integritas program tersebut? Ya, bentuk integritasnya tentunya adalah seperti bentuk integritas program untuk kesehatan masyarakat. Maka untuk kesehatan masyarakat tentunya yang pertama dilakukan adalah haruslah ada program untuk memperlakukan antenatal care terpadu. Kemudian dilakukanlah stimulasi, deteksi dan intervensi dari tumbuh kembang anak mulai dari usia 0 sampai 7 bulan. Dilakukanlah buku KIA, pemberian imunisasi pada ibu hamil, PMT pada ibu hamil, dan juga penyediaan makanan pendamping ASI atau MPASI. Ini penting sekali semuanya dilakukan dalam rangka bagaimana memberikan asupan gizi yang cukup kepada anak-anak kita sehingga tidak menderita stunting. Namun demikian juga ada faktor lingkungan di sini yang paling penting, faktor sanitasi dan air bersih, dan juga tentunya yang paling utama adalah kita harus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat kita tentang bagaimana mengolah gizi, makanan gizi yang baik dengan promosi kesehatan. Lanjut. Sebenarnya ada tiga komponen utama penanggulangan stunting. Yang pertama adalah pola asuh. Pola asuh ini penting buat kita semua. Oleh karena itulah maka pola makan dan pola asuh adalah gizi yang cukup pada 100.000 hari pertama kehidupan dengan ibu hamil makan 2 porsi misalnya. Kemudian diharapkan pada ibu-ibu yang hamil jangan sekali-sekali merokok. Kemudian hindarilah makanan-makanan pengawet. Mengikutilah ibu kelas ibu hamil. Nutrisi ini tentunya akan melahirkan bayi berat
lahir rendah. Utama Selanjutnya bayi berat lahir rendah ini tumbuh menjadi berita stunting, menjadi kanak-kanak dan remaja dengan status kesehatan yang kurang baik. Dan tentunya pada anak-anak yang stunting tidak bisa diharapkan masa depannya menjadi lebih baik. Oleh karena itulah maka sejak awal kita harus lakukan penanganan. Sekarang bagaimana pencegahan stunting dalam perspektif sanitasi dan gizi? Upaya pencegahan penurunan Ya, tentunya hipertensi. upaya percepatan penurunan stunting yang pertama adalah haruslah diberikan intervensi gizi spesifik. Tadi saya sudah jelaskan bagaimana kita harus memberikan PMT, tata laksana gizi buruk, vitamin A dan sebagainya, pemberian obat cacing kepada anak-anak kita, kemudian tentunya diharapkan adanya ASI eksklusif, pemberian ASI sampai usia 2 tahun dan sebagainya. Kemudian juga diberikan intervensi gizi sensitif, yaitu apa? Sensitif itu adalah misalnya dengan perbaikan lingkungan, air bersih dan sanitasi, fortifikasi ketahanan pangan, akses kepada layanan kesehatan dan KB, diberikanlah kemampuan untuk pendidikan pola asuh orang tua, PAUD, pendidikan gizi masyarakat, edukasi kesehatan seksual, dan macam-macam. Ini penting buat anak-anak kita semua, sehingga dengan demikian diharapkan masyarakat kita ke depannya bisa melakukan sesuatu berdasarkan kemampuannya sendiri, berdasarkan pengetahuan sendiri, setelah kita berikan pemahaman tentang stunting. Slide. Intervensi gizi. Ya, kalau kita berbicara mengenai intervensi gizi sensitif untuk percepatan penurunan stunting adalah yang pertama adalah tentunya bagaimana kita bisa menyiapkan air minum dan sanitasi yang cukup, yang sesuai dengan standar kesehatan. Ini penting sekali. Oleh karena itulah maka tentunya kita haruslah melakukan kegiatan-kegiatan atau program, misalnya dengan membuat air minum yang aman. Jadi kita usahakan setiap rumah dapat mendapatkan air minum yang bersih seperti itu. Kemudian akses sanitasi yang layak. Selanjutnya adalah memberikan peningkatan kualitas gizi, akses kualitas dan pelayanan gizi dan kesehatan, memberikan peningkatan kesedaran komitmen dan praktek pengasuhan dan gizi ibu dan anak, dan melakukan peningkatan akses pangan dan gizi. Mati lagi. Halo Pak. Lagi. Sudah saya matikan rasa. Oke. Ya. Semua wifi-nya rusak ya. Pak, dir Pak. Oke, bisa lanjut? Lanjut Pak, lanjut. Oke, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, kalau tadi mengenai intervensi gizi sensitif yang mencakup peningkatan penyediaan air bersih, kemudian peningkatan akses kualitas pelayanan gizi dan kesehatan, peningkatan kesadaran komitmen dan praktek pengasuhan gizi ibu dan anak, peningkatan akses pangan bergizi, dan lain-lain sebagainya. Sasaran tentunya adalah keluarga dan masyarakat dan dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan. Slide. Slide ini tidak muncul. Bapak hostnya itu slide-nya nggak muncul. Slide tidak muncul Pak, minta tolong. Ya, lanjut slide. Terus, ya, saya kira ini. Sekarang apa yang kita lakukan pada masa kehamilan? Pada masa kehamilan untuk menjaga gangguan pertumbuhan anak, maka tentunya asupan gizi harus dipenuhi sejak hamil. Misalnya kehamilan pada trimester pertama, ibu hamil ini memerlukan tambahan kalori sekitar 180 kilokalori. Ini bisa dipahami. Kalau misalnya ibu yang sudah hamil itu berarti kan ada 2 orang nih yang membutuhkan gizi. Oleh karena itu tentunya porsi makanan untuk ibu hamil itu harus lebih banyak dibandingkan dengan kalau dia tidak hamil. Kenapa? Karena dia ada 2 orang yang membutuhkan gizi. Oleh karena itu pada hamil trimester pertama itu diperlukan tambahan kalori sebanyak 180 kilokalori dan sebagainya. Trimester kedua dibutuhkan tambahan kalori 300 kilokalori. Demikian juga dengan hari-hari sebelumnya. Dan demikian di samping memberikan asupan kalori yang cukup, tolong diperhatikan jangan sampai pada saat misalnya hamil ibu-ibu itu menderita anemia.
Oleh karena itulah maka pada saat ibu hamil maka diberikanlah konsumsi tablet darah sebanyak 90 tablet selama masa kehamilan. Jadi tiap hari dia harus minum obat tablet berisi ferrum atau besi, zat besi supaya tubuh ini tidak kekurangan darah, tidak anemis sehingga pertumbuhan janinnya juga menjadi lebih bagus. Kenapa? Karena kalau ada ibu anemia maka ini berbahaya, bisa menyebabkan bayinya lahir prematur dan komplikasi lain pada saat melahirkan, bisa terjadi perdarahan Bapak-Bapak dan sekalian. Oleh karena itu diharapkan bahwa ibu-ibu yang hamil seharusnya rutin memeriksakan diri ke dokter. Jadi sekarang ini untuk melakukan, kita ini semua harus melakukan revolusi dalam artian bahwa tidak boleh lagi ada ibu hamil yang melahirkan bukan di tempat pelayanan kesehatan. Jadi misalnya dan selama ini dibantu oleh dukun-dukun dan sebagainya, dapat mungkin itu sudah harus ada pendampingan dari bidan atau tenaga kesehatan lainnya. Sekarang setelah bayi lahir sampai 6 bulan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama tentunya ibu disarankan untuk selalu melakukan menyusui, memberikan air susu sesuai dengan dini. Jadi ada inisiasi menyusui dini atau IMD. Pada saat dilahirkan langsung diberikan air susu, namun setelah itu juga ibu disarankan untuk memberi ASI saja sampai 6 bulan. Jadi sampai umur 6 bulan anak kita itu tidak diberikan makanan tambahan, cukup ASI saja. Dan bagaimana untuk memonitor misalnya perbaikan gizinya? Tentunya kita harus melakukan penimbangan berat badan. Dan itu biasanya kita lakukan di posyandu atau rumah sakit. Dengan demikian kita bisa memonitor apakah ada kenaikan berat badan anak kita atau tidak. Slide, lanjut. Ya. Intervensi gizi. Kemudian bagaimana dengan intervensi gizi spesifik? 14. Ya, untuk yang sasaran ibu hamil tentunya kita harus berikan tambahan gizi pada ibu hamil dengan mengatasi kekurangan energi dan protein, mengurangi kekurangan zat besi dan pemberian tambah darah, mengatasi kekurangan iodium dan tentunya juga penanggulangan cacingan bila mana ibu hamil itu menderita cacingan. Dan terakhir adalah intervensi dengan sasaran ibu menyusui pada umur 7 sampai 23 bulan. Ini juga harus diberikan suplementasi zinc, zat besi, kemudian diberikan perlindungan terhadap penyakit malaria. Sedapat mungkin intinya adalah pada saat ibu melahirkan, pada saat ibu hamil dan ibu melahirkan sampai anaknya bayi, sedapat mungkin ibunya sehat. Jangan sampai ibunya menderita sakit. Karena kalau dia menderita sakit, tentunya juga akan berdampak pada kesehatan anaknya seperti itu. Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana sanitasi total berbasis masyarakat? Slide. Slide. Ya, strategi STBM yang pertama adalah bahwa strategi penyelenggaraan sanitasi total berbasis masyarakat meliputi 3 komponen yang saling mendukung. Yang pertama adalah menciptakan lingkungan yang kondusif, yang terdiri atas dukungan kebijakan Pemda. Untuk menciptakan lingkungan yang kondusif tentunya Pemdanya harus bertanggung jawab. Kemudian berbagi pembelajaran, ada pembiayaan APBN, APBD, CSR, dan sumber lain yang tidak mengikat. Kemudian juga tentunya diharapkan adanya kebutuhan sanitasi, peningkatan kebutuhan sanitasi atau wirausaha sanitasi. Itu diharapkan adanya misalnya pengembangan kredit mikro dengan juga pemilihan teknologi yang tepat guna dan sasaran. Sehingga dengan demikian misalnya pembangunan jamban keluarga itu betul-betul bisa dilaksanakan. Apabila salah satu dari komponen STBM ini tidak ada, maka proses pencapaian 5 pilar STBM tidak maksimal. Karena itulah maka strategi ini tetap kita laksanakan sebagai komponen sanitasi secara total. Slide. 5 pilar sanitasi total berbasis. Sekarang apa pilar sanitasi total berbasis masyarakat? Besar. Dan tentunya ini adalah merupakan pendekatan untuk merubah perilaku hygiene dan sanitasi oleh pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan. Teman-teman. Pertama adalah program STBM ini memiliki indikator outcome dan output. Indikator outcome-nya adalah menurunnya kejadian penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan lainnya yang berkaitan dengan sanitasi dan perilaku. Sedangkan indikator output-nya adalah setiap individu dan komunitas mempunyai akses terhadap sarana sanitasi dasar sehingga dapat mewujudkan komunitas yang bebas dari buang air di sembarang tempat. Ini penting. Jadi diharapkan nanti tidak ada lagi masyarakat kita yang membuang air besar di pantai atau di gunung-gunung atau di kebun dan sebagainya. Semuanya harus membuang air di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Setiap rumah tangga telah menerapkan pengelolaan air minum yang aman dan makanan yang aman di rumah tangga.
Jadi air minum itu jangan lagi air minumnya berasal dari misalnya sungai yang kotor atau mungkin dari sumur yang justru tidak sehat seperti itu. Setiap rumah tangga dan sarana pelayanan umum dan suatu komunitas mempunyai fasilitas cuci tangan. Jadi di sekolah atau di masjid atau di mana saja itu harus disiapkan tempat cuci tangan disertai dengan sabun. Sehingga dengan demikian orang dapat melakukan cuci tangan dengan benar. Saya kira itu yang penting, termasuk juga pengolahan limbah dan sampahnya yang benar. Slide. Nah, nampak Pak? Kalau kita memperhatikan apa saja sih sebenarnya yang menyebab daripada terjadinya stunting ini, tentunya penyebab stunting ini paling utama adalah karena adanya kemiskinan. Ya, karena adanya kemiskinan, karena orang miskin pastilah dia tidak bisa menyiapkan air minum dan sanitasi yang layak. Karena miskin gitu, tidak mempunyai uang. Sehingga nanti dia tidak memiliki kebersihan jamban, kotoran hewan dan pengolahan septic tank yang tidak terjaga, sehingga terjadilah kontaminasi kotoran tangan. Ya. Kalau orang terjadi kontaminasi, lingkungannya jelek, sanitasinya jelek, maka kemungkinan terjadinya diare besar, terjadinya infeksi saluran usus besar, terjadinya cacingan besar, sehingga inilah yang menyebabkan semuanya menjadi stunting seperti itu. Oleh karena itu, bila terkendala dengan kesediaan sumber air bersih, maka tentunya diharapkan akan menyebabkan misalnya produksi makanan dan asupan makanan akan jelek. Ini semua lah yang merupakan salah satu penyebab dari stunting, termasuk tentunya penyakit-penyakit infeksi dan penyakit malaria. Kita tahu bahwa seorang menderita malaria pasti dia akan menderita anemis. Oleh karena itulah dalam memberantas stunting, maka Kementerian Kesehatan mempunyai 5 pilar yang penting. Slide. Lanjut Pak. Yang pertama adalah slide. Pertama adalah 5 pilar. harus ada komitmen dari pimpinan negara. Jadi presiden kita harus mempunyai komitmen untuk memberantas stunting. Dan saya kira ini Bapak Presiden memang sudah mengarah ke sana. Oleh karena itu salah satu program utama Bapak Presiden adalah bagaimana menurunkan persentase stunting di Indonesia. Konvergensi. Pilar kedua adalah Koordinasi. setelah ada komitmen tentunya pemerintah harus melakukan sosialisasi atau kampanye nasional untuk memberikan pemahaman, perubahan perilaku dan komitmen politik dan akuntabilitas tentang bagaimana melakukan pemberantasan stunting. Yang ketiga adalah lakukan konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program nasional daerah dan masyarakat. Daerah, pusat dan daerah harus ada koordinasi, harus ada kolaborasi, dan pilar keempat adalah mendorong kebijakan nutritional food security. Ini penting buat kita semua. Nutritional food security inilah sesuatu yang harus kita lakukan, dan tentunya yang terakhir adalah bila sudah ada komitmen, sudah dilakukan sosialisasi, sudah dilakukan konvergensi, kemudian sudah dibuat kebijakannya, maka tentunya yang terakhir adalah bagaimana implementasi, dan untuk implementasi itu sudah dilakukan pemantauan atau monitoran dan evaluasi. Saya kira Bapak dan Ibu sekalian menyadari angka stunting ini masih tinggi, maka diharapkan bahwa peranan seluruh sektor dan segenap lapisan masyarakat sangat besar. Karena saya harapkan kepada teman-teman dari Poltekkes Mamuju ini untuk dapat berperanan memberikan pemahaman kepada masyarakat, melakukan identifikasi dan pelaporan kasus, berkontribusi dalam pembangunan kesehatan, dan menjadi pelaku utama pelaksanaan pembangunan kesehatan yang sedang kita jalankan. Tentunya kita harapkan juga adanya intervensi sesuai dengan lokal spesifik, khususnya di Mamuju. Apa kira-kira program Poltekkes Mamuju untuk memberantas stunting di Mamuju? Ini penting, saya mau dengar sebentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Demikian atas materi yang dibawakan oleh Prof. Dan selanjutnya kami mencoba melayani dulu dari pertanyaan dari YouTube. Silahkan pertanyaan dari YouTube. Pertanyaannya dari YouTube itu ada 2, yaitu berasal dari Kadar Ramadan Poltekkes Palu dan Mayani Poltekkes Medan. Jadi 1 dari timur dan 1 dari barat begitu. Pertanyaan pertamanya Prof, yaitu apakah memungkinkan PPSDM mendorong Poltekkes melaksanakan program kampus merdeka bagi mahasiswa semester akhir, magang 3-6 bulan di desa dalam rangka mendukung konvergensi pencegahan stunting di desa. Mungkin bisa juga magang tersebut pengganti skripsi atau KTI. Pertanyaan pertama, Prof. Dia meminta bagaimana magang itu bisa sebagai pengganti skripsi. Kemudian mungkin dalam era COVID ini. Kemudian yang kedua yaitu upaya stunting sudah dilakukan pemerintah dengan berbagai cara. Namun
bagi daerah tidak terjangkau seperti desa terpencil dan sulit untuk dilakukan penyuluhan mengenai stunting, bahkan mereka konon masih mengikuti budaya seperti membuang kolostrum, padahal itu sangat baik untuk anak. Bagaimana cara kita mengatasinya dan terkait dengan perekonomian masyarakat yang masih menengah ke bawah akan sulit untuk sanitasi yang baik. Bagaimana cara kita mengatasinya? Intinya di sini Dok, intinya sini Prof, bagaimana tentang kebiasaannya dan kalau kita di Sulawesi Barat bagaimana menghadapinya tentang konteks pemali itu. Itu konteks pemali dan dikaitkan dengan ketidakmampuannya. Terima kasih banyak Prof untuk dua pertanyaan. Terima kasih. Yang pertama, bagaimana kira-kira Pak Presiden mendorong Poltekkes melakukan kampus merdeka? Ya saya kira memang begini. Sekarang ini memang tidak ada sih kurikulum yang sifatnya adalah status quo. Kurikulum ini memang bisa direvisi sesuai dengan kebutuhan. Tergantung apa sih output yang akan kita dapatkan misalnya. Sesuai dengan apa kurikulum yang kita susun seperti itu. Oleh karena itu, saya kira untuk membuat kampus merdeka ini bisa-bisa saja dan saya kira ini memang sesuatu bukti yang nyata. Memang diharapkan mahasiswa kita itu tidak cuma sekadar di kutu buku atau belajar saja terus, tetapi diharapkan dia bisa mengaplikasikan ilmunya itu di daerah-daerah pedesaan. Tapi apakah itu bisa menjadi pengganti skripsi? Ini mohon maaf, karena memang di dalam aturan pendidikan kita, skripsi itu adalah salah satu persyaratan mutlak suatu karya ilmiah yang memang harus ada sebagai seorang sarjana vokasi. Dan karena itu memang skripsi penelitian itu sesuatu yang memang harus kita lakukan. Namun tentunya skripsi ini bisa saja justru dimudahkan dengan mengambil hasil dari habis menjalankan kampus merdeka di lapangan. Saya kira ini bisa saja didorong dan mungkin ini bisa menjadi bahan buat kita semua untuk dijadikan bahan diskusi. Yang kedua, bagaimana dengan pemali? Ini memang begitulah. Itu bisa terjadi pemali dan pemahaman yang masih seperti itu oleh karena apa? Masih rendahnya pendidikan daripada masyarakat kita. Karena itu yang pertama harus kita angkat. Kalau kita ingin memajukan suatu negara, yang pertama harus kita perbaiki itu adalah apa? Itu adalah pendidikannya. Pendidikannya harus kita perbaiki. Kalau masyarakatnya mempunyai pemahaman yang lengkap dan komprehensif tentang bagaimana stunting dan sebagainya, maka tentunya ini akan memberikan kemudahan buat kita untuk bagaimana memberikan intervensi. Tapi kalau pendidikannya rendah, apapun kita sampaikan itu tidak akan masuk di akalnya dia. Sehingga demikian itu tidak akan dijalankan. Oleh karena itu memang kalau saya sih konsepnya yang pertama harus kita perbaiki adalah pendidikan masyarakat. Sedapat mungkin tidak ada lagi masyarakat kita yang tidak pernah duduk bangku sekolah. Yang utama. Kemudian tentunya juga masalah ekonomi. Oleh karena itulah maka pemerintah harus hadir pada masyarakat yang ekonomi menengah ke bawah, di mana mereka tidak mampu melaksanakan atau mengadakan sanitasi air bersih yang cukup, maka di situ pemerintah harus ada. Pemerintah lah yang punya tanggung jawab untuk membangunkan mereka fasilitas sanitasi dan air bersih itu supaya apa? Supaya masyarakat bisa memanfaatkan dengan baik. Dan saya kira memang antara pendidikan, kemudian ekonomi, kemudian penyakit stunting ini memang merupakan satu siklus yang tidak bisa merupakan satu mata rantai, merupakan satu siklus selalu berhubungan satu dengan yang lain. Dan karena itu harus kita putus mata rantainya. Dan untuk memutus mata rantai yang paling utama harus pertama diputus adalah bagaimana memperbaiki pendidikan. Saya kira itu jawaban saya, Pak. Terima kasih, Pak. Dari pertanyaan pertama dan kedua barangkali sudah cukup paham bahwa pernyataan pertama itu KTI itu adalah salah satu persyaratan, dan yang kedua bagaimana memutuskan budaya itu harus melalui lewat pendidikan. Kemudian saya minta permisi lagi Prof untuk ada lagi kami ajukan satu pertanyaan lewat Zoom. Bagi yang ingin bertanya lewat Zoom silakan angkat tangan langsung ke Prof. Silakan. Silakan angkat tangan dan langsung bicara saja langsung. Tidak ada lagi? Oke, mohon maaf Prof, tidak ada yang bertanya. Oke. Saya ucapkan terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian selamat mengikuti webinar dan tentunya mengharapkan bahwa secepat mungkin kita semua bisa aktif untuk mengikuti webinar ini dan mendapatkan manfaatnya sebesar-besarnya. Tentunya saya harapkan bahwa ilmu yang didapatkan ini tidak cuma sekedar untuk kita miliki sendiri,
Dan sedapat mungkin kita bisa sosialisasi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, dan tetangga kita. Dan demikian maka penyebaran informasi ini menjadi lebih luas dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira itu, mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof atas pencerahannya. Sebelum saya memberikan kepada MC, maka saya simpulkan dari 4 pemateri, saya dapat menyimpulkan pada hari ini, yaitu kesimpulan pertama bahwa stunting tidak bisa dipisahkan dengan air bersih, sanitasi dan lingkungan. Dan pola tidak bisa dipisahkan khususnya dan kalau diimplementasikan dalam 10 hari 10.000 HPK. Kemudian kalau diimplementasikan di lapangan maka dia harus STBM harus dilakukan dengan 8 pilar. Kemudian sangat dibutuhkan dukungan lintas sektor dan dukungan lintas program. Ditambah dengan dukungan institusi dalam hal ini Poltekkes khusus pada khususnya. Kemudian sebelum kami akhiri bahwa hal yang sangat kita harus patuhi dalam kondisi COVID-19 ini yaitu yang kita harus patuhi secara bersama yaitu protokol kesehatan adalah harga mati. Betul. Terima kasih dan saya mohon maaf jika ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan para peserta webinar nasional. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap moderator. Silakan. Foto bersama dulu. Foto bersama dulu. Oke. Baik, para peserta seminar nasional, demikianlah rangkaian acara seminar nasional pada hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Dan terima kasih kepada seluruh narasumber dan seluruh peserta seminar nasional yang sempat bergabung dengan kami melalui Zoom dan YouTube channel Poltekkes Mamuju. Untuk link absensi dan materi dapat dilihat pada box description dan kolom komentar yang ada di YouTube dan Zoom yang dapat diakses hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah.